Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana umat Tuhan kabarnya? Saya percaya kabarnya sehat, amin. Dahsyat dan luar biasa. Selalu optimis dan percaya kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Saya percaya saudara, hari-hari ini saudara menghadapi sesuatu hal yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu bagi kita jemaat Tuhan, gak perlu takut, gak perlu khawatir saudara. Saya percaya Yesus kita tidak pernah tinggal diam buat hidup kita, amin. Dia tidak pernah biarkan hidup kita. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan yang siap memberkati kita semua. Kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, bersyukur di hadapan-Mu, yang mau diberkati firman Tuhan, yang mau dikuatkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur di hadapan-Mu, haleluya, amin. Yuk kita buka firman Tuhan ya sama-sama dalam Kolose pasalnya yang kedua ayat ke-6 sampai ke-7 ya. Yuk belajar buka Alkitab, rajin dong baca Alkitab, amin. Supaya kita diberkati Tuhan, kita dikuatkan Tuhan terus. Yuk. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan ngajak kita, yuk kita belajar firman Tuhan, katakan jadilah orang percaya, orang Kristen yang tetap di dalam Yesus, saudara. Kata tetap dalam Yesus artinya berdiri tegak, tidak goyah, berdiri dalam posisi semula, saudara. Bagi orang percaya yang bijaksana, tentunya dia akan membangun rumahnya di atas dasar yang benar, saudara. Ada perumpamaan dua dasar ya. Dasar dibangun di atas batu karang, satu lagi di atas dasar pasir. Orang yang bijak, dia tahu di mana dia membangun rumahnya. Dia akan bangun di atas batu karang. Saudara, ketika kita lihat orang membangun bangunan di atas batu karang, ketika datang banjir, datang badai, datang gelombang, datang sesuatu yang sangat menakutkan, bencana semesta yang luar biasa, itu bangunan tetap berdiri, saudara. Karena kenapa? Karena batu karang itu kokohnya luar biasa, saudara. Saya pernah pergi ke hamparan pantai yang penuh dengan batu karang, saudara. Itu tiap hari diterpa. Tapi yang terjadi apa? Itu batu karang, mulai saya dari kecil sampai hari ini saya lihat, saudara, itu nggak pernah bergeser pada posisinya semula. Dia nggak bergeser sedikit pun. Ini menunjukkan kualitas batu karang begitu luar biasa. Namun ketika kita berdiri di atas pasir, saudara, pernah berdiri ya di atas pasir, ketika berada di pantai, lalu ada ombak menerpa itu pasir, guyur-guyur, lama-lama itu pasir apa? Mulai habis dari telapak kakimu dan makin dalam, saudara. Ini mengindikasikan ternyata orang yang membangun rumah di atas karang itu dahsyatnya, luar biasanya teguhnya bangunan itu ketimbang di atas pasir, saudara. Saya mau kasih tahu sebagai orang percaya, Tuhan ingin katakan kita yuk tinggal tetap dalam Tuhan. Nah, supaya kita bisa tetap tinggal dalam Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, iblis berusaha mati-matian agar engkau tidak tinggal tetap dalam Tuhan, supaya engkau tidak bersekutu lagi dengan Tuhan, tidak menyembah Tuhan lagi, nggak percaya dengan Tuhan lagi, nggak mengagungkan Tuhan lagi. Dia mati-matian, saudara. Situasi hari ini, saudara, iblis coba gembar-gemborkan ketakutan, dia gembar-gemborkan, dia gembar-gemborkan kekhawatiran, dia gembar-gemborkan kecemasan bagi banyak orang. Nah, kita orang percaya nggak boleh takut, nggak boleh cemas, karena kita menyembah Allah yang hidup. Tuhan katakan kalau kita ingin tetap dalam Tuhan, kita ingin tetap di dalam Dia, Tuhan katakan yuk kita sebagai orang percaya kita berakar dalam Tuhan, amin. Kata berakar, saudara, itu artinya apa? Lekat, saudara ya. Coba lihat pohon kelapa, saudara, angin sebesar apapun, sekencang apapun, saya masih tahu, saudara, itu nggak pernah roboh. Karena kenapa? Karena akarnya itu begitu melekat dengan tanah, begitu sangat melekat. Saya mau kasih tahu, kalau kita ingin tinggal tetap dalam Tuhan, yuk kita melekat dengan Tuhan, amin. Kau bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan, bangun persekutuanmu yang baik dengan Tuhan, bangun penyembahanmu yang baik dengan Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita tetap dalam Tuhan, saudara? Firman katakan, yuk kita dibangun di atas Tuhan, haleluya. Dibangun di atas Tuhan. Bangunlah rumah tanggamu di atas Kristus, haleluya. Bangunlah usahamu di atas kebenaran. Bangunlah segala pekerjaanmu di atas kebenaran. Bangunlah hubunganmu dengan siapapun di atas kebenaran. Karena orang-orang yang membangun rumah tangganya di atas kebenaran,
dia akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang bangun usahanya di atas kebenaran, ketika usahanya diterpa, usahanya mengalami krisis, usahanya mengalami kegagalan, ketika dia bangun di atas firman, maka dia akan ingat firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia selalu dasarkan segalanya dengan firman. Orang yang selalu mendasarkan dengan firman, maka dia akan melihat dahsyatnya Tuhannya, maka dia akan melihat hebatnya Tuhannya. Amin. Dan terakhir firman Tuhan kata, hendaklah kamu sebagai orang percaya supaya kita tetap dalam Tuhan. Yuk kita sebagai orang percaya, kita hendaklah bertambah teguh dalam iman. Haleluya. Sebesar apapun kegoyahan, sebesar apapun situasi hari ini, coba menggoyahkan rumah tanggamu ya. Biasanya ekonomi kalau udah goyah, rumah tangga mulai goyah-goyah, semangatmu mulai diganggu, situasimu mulai diganggu. Saya mau kasih tahu bagi orang percaya, saudara, kita orang percaya supaya kita bisa menghadapi keadaan yang begitu hebatnya, supaya kita bisa melihat kehebatan Tuhan, maka Tuhan katakan hendaklah kita bertambah teguh dalam iman. Teguhkan imanmu dengan Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yakinkan dirimu Tuhan pasti menolongmu. Yakinkan dalam dirimu bahwa Yesusmu dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir firman Tuhan katakan, supaya kita tinggal tetap dalam Tuhan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tuhan kata melimpah dengan syukur, limpahkan syukur. Sedikit pun pendapatan, katakan syukur bagi Tuhan. Engkau dapat sedikit yang kau cari, katakan syukur bagi Tuhan. Engkau pergi kerja seharian, hanya sekian dapatnya, katakan syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu-ibu ya, ibu-ibu ketika suaminya pergi seharian bekerja, hanya dapat sedikit, jangan pernah mengeluh, katakan terima kasih Tuhan, Engkau berikan berkat dengan sedikit ini cukupkan. Saya percaya saudara, segala anugerah Tuhan meskipun sedikit, kalau kita rasakan dengan kata-kata ucapan syukur, itu akan menjadi kelimpahan yang luar biasa. Yuk kita belajar supaya kita tinggal tetap dalam Tuhan. Maka ketika kita kerjakan hal ini, kita gak akan goyah. Iblis gak akan bisa goyah iman kita. Iblis gak pernah bisa mampu menggoyahkan rumah tanggamu. Iblis gak pernah mampu bisa menggoyahkan usahamu. Iblis gak akan pernah mampu menggoyahkan keadaan hatimu. Sebab apa? Karena engkau tinggal tetap dalam Tuhan. Kalau Tuhan ada tinggal bersama kita, kau gak perlu takut. Yesus katakan, kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, tidak ada yang mampu merobohkan kita, tidak ada yang mampu coba menjatuhkan kita, sebab ada Yesus menjadi pembelamu. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau tinggal tetap dalam Tuhan. Betapa indahnya tinggal tetap dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal tetap dalam Tuhan, Engkau akan melindungi, menyertai kami, memagari kami Tuhan, memberikan kami rahmat, kemurahan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Kami mau berdoa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.